punya masa-masa lemah ya. Betul ya Bapak Ibu sekalian, ada masa-masanya kita tak berdaya, ada masa-masanya kita tak mampu. Nah, untuk nenek sekarang gitu, dia sedang butuh ditolong. Sekali lagi tentunya ada juga Pak Purba. Mungkin kalau dalam jumlah yang sedikit kita bisa mengunjungi Pak Purba juga, menguatkan hatinya. Sudah kemo yang kedua ya, kemo yang kedua. Jadi buat Pak Purba mungkin dampaknya jadi diare gitu ya. Ya kita butuh support dia. Amin. Ada 6 kali kemoterapi yang perlu dia terima dan ini udah kali yang kedua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua menghadapi satu keadaan seperti yang dihadapi Musa dan bangsa Israel di tepi atau di pinggir tanah Kanaan. Mereka mau masuk dalam tanah perjanjian dan di tanah perjanjian itu disediakan oleh Tuhan segala janji-janjinya. Sama seperti kita juga, kita rindu kita boleh masuk dalam kehidupan yang kita impikan. Kita mungkin sedang sakit, ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Kita sedang bermasalah, ingin mengalami kelepasan. Kita sedang tertekan dalam hal pelajaran, dalam hal studi, ingin Tuhan menolong. Kita sedang tertekan dalam hal ekonomi, ingin ada terobosan dan ada kemajuan. Demikian juga seperti yang dihadapi orang Israel waktu mau masuk dalam tanah perjanjian. Kita baca beberapa ayat yang cukup panjang, tapi gak apa-apa lah ya, kita lihat 10 ayat lah kira-kira yang kita akan baca. Kita baca dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Boleh kita baca. Ini kecil-kecil, saya saja kalau susah ya. Ini karena ayatnya panjang, saya jadi nggak bisa bikin terlalu besar karena banyak nantinya ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi ada para pengintai masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah Kanaan. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ada beberapa buah-buahan dan bahkan ada buah anggur yang saking besarnya, saking banyaknya nggak bisa dibawa satu orang, harus sama 2 orang. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, dan orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ini mulai ngarang ya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Itulah firman Tuhan yang kita boleh baca, bahwa setiap orang Israel itu sudah siap masuk ke tanah Kanaan. Mereka sudah siap untuk masuk ke dalam negeri perjanjian.
Lalu Musa diperintahkan Tuhan mengirim pengintai-pengintai. Jadi secara manusiawi itu sebabnya agak kurang tepat lah ya, barangkali Musa memiliki terlalu banyak pengintai dan terlalu expose gitu, terlalu kelihatan siapa pengintai-pengintai. Hal ini bukannya nggak boleh, bagus malahan, tapi terlalu banyak pengintainya. Yang kedua, diekspos terlalu luas. Kemudian ini jadi pelajaran buat generasi berikutnya. 40 tahun kemudian Yosua mau masuk kembali ke tanah itu, mau mengintai Yeriko, dia kirim juga pengintai, tapi sembunyi-sembunyi. Karena yang jadi masalah itu kalau suatu hal sudah dibuka secara besar, orang-orang tuh punya banyak opini. Masalahnya nggak semua orang punya kualitas yang sama. Kalau semua orang memberikan opini, maka bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi gaduh ya, yang sebetulnya nggak perlu. Dan ya ini kita bisa renungkan. Tapi dalam keadaan-keadaan yang berat ini, muncullah seorang yang sebelumnya nggak pernah diungkap ya, hanya pernah disebut siapa satu dari 12 pengintai itu, tapi yang kali ini dia dimunculkan dalam kitab Bilangan ini dan kita mulai baca siapa orangnya, namanya Kaleb bin Yefune. Dia adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel dari suku Yehuda. Usianya kira-kira 40 tahun pada saat dia dijadikan pengintai. Dia dalam keadaan yang segar dan dia menjadi pengintai. Alkitab katakan pada waktu 10 pengintai yang lain memberikan informasi yang mendiscourage, yang membuat hati bangsa itu kecil, Kaleb bangkit dan mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kualitas seperti Kaleb ini adalah kualitas yang satu di antara sejuta lah kalau pakai istilahnya segitu. Tuhan bangkitkan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, orang-orang yang membawa perubahan sehingga terjadi keadaan yang baik bagi seluruh bangsa. Dalam hal ini, Kaleb berusaha untuk menjelaskan, untuk meluruskan orang Israel bahwa mereka mampu, mereka bisa untuk mendapatkan negeri yang dijanjikan Tuhan. Ini kualitas yang luar biasa. Dia berani bersuara, dia berani untuk berkata-kata, dan dia tahu yang benar yang mana. Saya mengagumi ada adik ya, wanita itu yang di wakil ketua BEM UI, berani perempuan berargumen sama polisi. Wah, luar biasa gitu. Jadi dia berani dan dia bawa gitu orang-orang teman-temannya untuk demo. Dan itu jadi satu sorotan, ada anak muda yang bisa dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, gimana ada orang-orang yang punya kualitas yang seperti Kaleb ini? Alkitab katakan kalau kita renungkan bagaimana kualitas Kaleb, di kitab Bilangan 14 ayat 24 kita baca bersama-sama, mudah-mudahan cukup besar, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kenapa ada orang yang memiliki kualitas berbeda dari kebanyakan orang Israel? Kebanyakan orang Israel, 10 pengintai yang lain mengalami takut. 10 pengintai yang lain melihat hal yang sama, tetapi mereka ciut. Kenapa satu orang ini bisa beda dibanding 10 pengintai yang lain? Satu pengintai yaitu Yosua udah jelas dia adalah hamba dari Musa. Dia bersama-sama dengan Kaleb menyuarakan kebenaran. Tapi 10 pengintai yang lain itu 10-10-nya pemimpin setiap suku dari 12 suku Israel. Pemimpin. Mereka melihat yang sama, tetapi mereka membuat bangsa itu tawar hati. Lalu kenapa Kaleb ini enggak? Dia kan bukan hambanya Musa yang terlalu dekat dengan Musa.
Alkitab katakan secara indah, karena lain jiwa yang ada padanya. Dia memang beda gitu. Agak lain gitu kalau pakai istilah di film. Memang dia beda gitu. Apa yang membedakannya? Jiwanya memang beda. Dia mempunyai jiwa yang berbeda dari kebanyakan orang Israel yang lain. Apa yang kita bisa renungkan? Karena ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Karena sepenuh hati dia mengikut Tuhan. Dalam bahasa Inggris, dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, jadi bukan hanya satu tapi banyak, dikatakan, but my servant Caleb, because he had another spirit with him. Dia punya rohnya beda. Bukan soul, kan di sini jiwa. Bukan soul, tapi spirit. Rohnya memang beda. Rohnya beda. Itu sebabnya dia memiliki keputusan yang berbeda, dia memiliki suara yang berbeda, dia memiliki tindakan yang berbeda daripada kebanyakan orang Islam. Bapak Ibu, Saudara terkasih, saya mendorong buat kita semua memiliki roh yang berbeda. Di antara orang-orang Kristen sekalipun, banyak orang Kristen itu hanya sekedar asal saya selamat. Yang penting asal saya selamat aja, asal saya ke gereja. Tidak, rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan hanya sekedar beribadah saja, asal sekedar selamat saja, tetapi haruslah perkara-perkara ilahi itu menjadi sesuatu hal yang utama dalam hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh Caleb. Ini bukan satu hal yang kejadian refleks begitu aja lalu dia bersuara. Dia punya cara pikir yang berbeda lalu dia bersuara. Bukan. Dia membina kehidupan ini hari lepas hari. Jadi tidak mungkin orang yang biasanya ngasal, orang yang biasanya ngeflow aja, lalu kemudian di suatu situasi genting dia bangkit, berdiri dan menyatakan kehendak Allah. Nggak seperti itu biasanya. Caranya nggak seperti itu. Tahu dari mana caranya nggak seperti itu? Karena Tuhan punya prinsip. Prinsipnya bilangnya begini, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tidak mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia biasanya ngasal, suatu ketika ada satu situasi genting, kemudian dia tampil. Padahal dia biasanya ngasal. Tidak mungkin berdasarkan perkataan Tuhan sendiri. Dia adalah orang yang memang setia dalam perkara-perkara kecil. Mungkin di zaman sekarang, saudaraku, seberapa penting buat engkau persekutuan dan waktu teduh pribadi. Mungkin kita bukan orang yang jahat, bukan pembunuh, bukan pezina, bukan pencuri, bukan pemabuk. Iya, betul mungkin. Tetapi kita juga nggak punya sesuatu yang istimewa tentang Allah. Ya, biasanya jadi orang baik-baik biasa aja. Jangan, saudara. Engkau harus punya jiwa yang lain, harus punya roh yang lain, another spirit. Mengapa? Karena pada akhir zaman ini hanya generasi seperti Caleb dan Yosua yang akhirnya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dari jutaan atau puluhan ribu, mungkin ada yang menyebut 2 juta orang Israel yang masuk tanah perjanjian, yang mau masuk, hanya 2 keluarga ini. Dan hanya 2 orang ini, kepala keluarga, yang akhirnya masuk dalam tanah perjanjian. Caleb dan Yosua. Yang lainnya tergeletak di padang gurun. Hanya punya kualitas dan spesifikasi inilah kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Di depan kita, di depan Bapak Ibu, masing-masing itu ada banyak raksasa. Betul tidak? Ada banyak raksasa. Saya dulu berpikir, aduh, raksasa saya apa ya? Saya nggak berpikir itu raksasa ya. Ya kuliah saya belum beres. Susah.
Cari kerjaan itu susah. Saya butuh setahun mungkin, lebih setahun, minimal setahun. Cari kerjaan. Dalam perkara teman hidup itu jadi raksasa buat saya. Tuhan gimana ya? Dalam perkara ekonomi, gimana ini buat tagihan-tagihan? Dalam perkara banyak hal-hal yang lain. Studi mungkin Bapak Ibu sekalian saudara terkasih, ini adalah raksasa. Sama seperti orang Israel, sama seperti Kaleb, di depannya ada raksasa-raksasa. Hanya ada satu jalan, dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Hanya ada satu jalan. Dari sekian banyak orang Israel, hanya 2 orang ini. Bahkan dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin yang lain, mereka juga nggak masuk. Dengan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin umat yang lain, mereka juga nggak masuk. Dengan tetua-tetua Israel yang lain, mereka juga nggak masuk dalam tanah perjanjian. Mereka semua tergeletak di padang gurun. Jenazah atau mayat mereka, Alkitab katakan, tergeletak aja di padang gurun. Mungkin dikuburkan di padang gurun, tidak pernah mereka masuk dalam tanah perjanjian. Kecuali Kaleb dan Yosua. Saudara sekalian, siapa musuh kita? Masalah yang kau hadapi itu adalah semacam raksasa. Demikian juga dengan Kaleb. Kita bersiap untuk menghadapi raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa ini, kalau dulu dalam keadaan kita lebih muda dalam Tuhan, kita udah takut duluan. Tapi sekarang kita harus maju dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau dulu saya boleh takut, tetapi saudara saat ini tidak boleh takut. Raksasa pun dilawan. Dan bukan hanya mereka ini saja, bukan hanya Daud saja, tetapi kemudian anak buahnya bisa mengalahkan raksasa. Kita semua adalah orang-orang yang mengalahkan raksasa. Yang namanya Kaleb ini, saya percaya dia berusaha membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan sebaik-baiknya. Dia berusaha untuk membangun kepercayaannya kepada Tuhan sebaik-baiknya. Itu sebabnya dikatakan, ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi dia katakan, had follow me fully. Dengan sepenuhnya, dia nggak bercabang. Saya percaya kepada Tuhan lewat hambanya Musa. Saya percaya. Apa yang saya lihat, yaitu memang mengerikan, tapi saya percaya. Saya percaya. Hanya orang yang percaya dengan sepenuh hati bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang namanya Kaleb ini kemudian tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian pada momen Musa, bukan karena dia tidak mau, tapi kemudian Tuhan murka dengan bangsa itu. Bangsa itu disuruh berkeliling-keliling 40 tahun. Dan selama 40 tahun Kaleb menyimpan janji Musa, janji Tuhan ini lewat Musa baik-baik di dalam batin. 40 tahun kemudian Alkitab katakan pada waktu itu Musa bersumpah. Jadi si Kaleb kemudian ketemu sama Yosua dan dia cerita, dulu Musa bersumpah, kata Kaleb kepada Yosua, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang di kitab Yosua, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi 45 tahun kemudian dia pegang janji itu. Dia terpaksa tidak bisa masuk karena dia tidak boleh masuk sendirian. Dia harus mengikuti keadaan bangsanya. Tapi pas begitu dia akhirnya masuk, dia pegang firman itu dan dia tagih. Dia tagih kepada Yosua, dia tagih kepada Tuhan apa yang dijanjikan itu. Waktu dia tagih,
Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dan ini tagihan Musa kepada Tuhan, tagihan Kaleb kepada Tuhan dan kepada Yosua. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Waktu dia bilang berikan kepadaku pegunungan, itu bukan pegunungan yang dia bisa masukin gitu aja. Sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dia bukan minta bagian yang gampang yang tinggal blus masuk. Enggak. Dia minta bagian yang ada raksasanya. Amin. Dia minta bagian yang ada kesusahannya. Dia minta bagian yang bukan gampang untuk didapatkan. Tetapi Tuhan sudah berfirman, setiap tempat yang diinjak kakiku akan diberikan kepadaku. Saudara sekalian, mulai sekarang jangan kita mundur karena ada satu kesulitan. Amin. Saya melihat baik diri saya sendiri maupun semua orang yang lain, begitu ada kesulitan orang itu mundur. Susah, udah aja. Ya, itu boleh waktu kita anak-anak. Tapi sekarang sesudah sewaktu ini kita mengenal Tuhan, kita tidak boleh mundur karena ada masalah. Kalau Tuhan memerintahkannya dan kemudian ada masalah yang menghadapi, ada masalah yang menghadang di depan, dapatkan, kalahkan, taklukkan, berpegang teguh kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Amin. Semua kita pengen yang gampang, betul nggak? Saya dengar di pengeras suara kalau jam-jam pengajian, Tuhan bukakanlah jalannya, lapangkanlah jalannya. Semua orang juga pengen lapang jalannya. Ternyata bukan hanya agama-agama Kristen aja, agama-agama lain pengennya lapang, nyantai gitu. Bahkan ekstrim lagi, kalau susah itu bukan dari Tuhan, kalau dari Tuhan pasti gampang. Enggak kayak gitu ya. Enggak ada yang kayak gitu. Bahkan berkembang itu cara berpikir yang aneh. Kalau susah kayaknya bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan juga susah. Tuhan juga disalib malah. Matinya juga bukan mati usia tua, enak gitu. Enggak, disalib gitu. Dalam keadaan tersengal-sengal gitu Tuhan. Mau tarik nafasnya di atas salib, itu dia disalib, digantung. Bapak Ibu Saudara terkasih, matinya juga bukan mati enak gitu. Untuk tarik nafas juga. Makanya di waktu yang lain, sudah selesai. Eli, Eli lama sabarani. Bapa, kepada tanganmu aku serahkan nyawaku. Bukan mati gampang Tuhan juga. Mati susah. Ya ini mah realitanya. Tapi itu sebabnya Allah mengaruniakan kepada Tuhan kita Yesus nama di atas segala nama, supaya tidak ada makhluk apapun di langit, di bumi, di bawah bumi yang tidak tunduk kepada nama itu. Amin. Karena dia mau mengerjakan kehendak Tuhan. Karena dia mau menghadapi raksasa-raksasa. Kita semua dilatih, Bapak Ibu sekalian, menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan. Semua. Saya ingat, ya saya pernah cerita ya, jadi saya dinubuatkan kamu akan menyeberang, masuk dalam tanah perjanjian. Dia katakan, saya melihat kamu seperti Yosua di tepi sungai Yordan, sudah menghadang di sana raksasa-raksasa, tembok-tembok dan benteng yang tinggi. Oke, Tuhan. Apakah itu hanya buat saya? Sebetulnya enggak ya. Kalau mau jujur, sebetulnya nubuatan itu umum aja, betul nggak sih? Apakah itu buat Pak Efri aja, buat saudara Efri aja? Enggak. Dan itu firman yang umum ya, nggak terlalu spesial gitu, bukan nggak terlalu spesial. Hanya dikutip
Tapi itu firman yang umum buat kita semua. Apakah saya saja yang akan menghadapi raksasa dan benteng yang tinggi? Enggak. Entah kabar baik, entah kabar buruk ini. Buat kita semua, kita akan mengalami raksasa dan tembok yang tinggi. Tapi, bukankah Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada raksasa-raksasa itu? Mari kita mengundang Tuhan hadir nyata dalam hidup kita. Kita coba lihat ya, apa yang dikatakan Kaleb ya. Kita lihat yang tadi lagi ya. Apa yang dikatakan Kaleb. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Kita pasti maju. Kita pasti akan mengalahkan. Bukan karena raksasa-raksasanya nggak ada, tetapi karena Allah yang menyertai orang Israel jauh lebih besar daripada raksasa yang menghadap. Sepanjang Alkitab bukan hanya Kaleb saja, Bapak Ibu sekalian, yang memiliki hati yang demikian diarahkan kepada Tuhan. Sampai sudah 45 tahun pun dia pelihara iman itu. Bukan hanya Kaleb. Ada banyak tokoh-tokoh yang lain yang juga mengalahkan raksasa-raksasa kehidupan. Selalu akan ada masalah dalam kehidupan kita. Jangan takut, kita habisi setiap masalah kita dengan penyertaan Tuhan. Akhirnya, kemenangan kita bukan karena kita lebih besar daripada raksasa itu. Raksasa tetap besar, tapi Allah yang bersama kita kan lebih besar daripada masalah. Bersyukur saudara sekalian kalau kita mengalami masalah. Kenapa bersyukur? Karena kalau kita mengalami masalah yang kecil, kita masih bergantung kepada kekuatan sendiri. Amin. Tapi waktu kita menghadapi masalah besar, kita ngerti secara akal budi, ini gak mungkin pakai kekuatan sendiri. Hanya Allah yang sanggup menolong kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Jadi menghadapi raksasa yang besar, ya tenang aja, Allahku lebih besar. Bahkan Allahku dialah yang menciptakan raksasa itu. Allahku mengizinkan masalah-masalah itu datang dalam hidup. Ada hamba Tuhan yang lain yang luar biasa. Dia memiliki hati yang berbeda kepada Tuhan. Rohnya beda kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya mendorong, milikilah suatu hati yang berbeda. Tuhan itu bukan hanya sekedar salah satu kegiatan. Tuhan itu adalah yang paling utama dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan yang paling utama. Persekutuan dengan Tuhan paling utama. Itu yang paling kita jaga. Waktu teduh bersama Tuhan kita paling harus jaga. Tokoh ini adalah Daniel. Kita baca satu ayat saja yang di atas. 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia memiliki roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Alkitab katakan Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, because an excellent spirit was in him. Karena roh yang excellent, yang perfect itu, roh yang hebat, roh yang luar biasa, ya menggambarkan roh yang luar biasa. Tapi ini bukan istilah yang kita umum dengar. Excellent kita tahu ya, rohnya itu perfect, rohnya itu memang bagus lah, ada pada Daniel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melihat Allah itu sebagai sesuatu yang real, atau ya ada Allah tapi hidup saya lebih real? Ada Allah tapi ya Allah hanya satu kegiatan aja. Jangan, saudara. Pencarian akan Tuhan itu yang paling utama. Amin. Di dunia ini kita sementara, yang kekal adalah di hadapan Allah. Jadi memang kita harus bekerja, saya nggak sangkal itu. Memang kita harus mengerjakan tanggung jawab kita, saya nggak sangkal itu.
Tetapi yang paling utama itu adalah Allah. Allah yang justru akan menolong setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang sedang studi, yang sedang mencari pekerjaan, dalam perkara hubungan, dalam perkara ekonomi. Harus Allah. Semakin besar masalah itu, semakin kita mengerti hanya satu pribadi yang bisa mengubahkan, yaitu Allah. Mari kita berusaha menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Menjadi pemenang yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau kita kemudian menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, kita kemudian bisa mengalirkan hidup Allah. Akhirnya pemenang dari setiap masalah adalah orang yang terbiasa melakukan kebenaran dan tak menghindari kesulitan. Seperti Daniel, kalau dia pas waktu mau dimasukkan ke dalam gua singa, masukkan ke dalam lubang singa itu, dia baru kemudian, ya Tuhan saya baru mau sungguh-sungguh, Tuhan saya janji mulai sekarang, udah terlambat ya, udah hop, gitu dimakan sama singa duluan. Kalau dia baru begitu masuk, Tuhan saya janji, saya serius nih Tuhan, mulai sekarang saya serius Tuhan, saya nggak akan main-main lagi, saya akan saat teduh dengan, saya cari Tuhan, saya nggak akan bolong-bolong ibadahnya, udah masuk ke dalam perut singa itu kalau baru berdoa pas waktu kayak gitu. Tapi waktu dia sehari-harinya dia udah mencari Tuhan. Alkitab katakan 3 kali sehari Daniel mencari Tuhan. Bahkan karena ibadahnya itu dia dimasukkan ke dalam gua singa sebetulnya. Karena musuh-musuhnya cari cara untuk menjatuhkan Daniel, dan gak ada. Dia excellent spirit, dia sempurna, perfect dalam segala hal. Jadi untuk menjatuhkannya ya lewat ibadahnya itu. Tapi karena dia memang menaruh iman kepada Allah, Allah yang dia sembah pun tidak memberikan Daniel untuk dimakan singa. Allahnya membela Daniel. Amin, saudaraku. Kalau saudara bersungguh hati, Allah juga tidak akan membiarkan kau dimakan raksasa. Amin. Allah akan menolong kita. Masalah sekali lagi yang kita hadapi membuat kita harus serius, saudara. Kalau selama ini ya, misalnya buat ibadah aja, Tuhan karena Engkau saya tetap beribadah. Aduh saudaraku, kita udah mulai harus maju. Sekarang yang saudara harus punya di dalam batin itu bukan saya masih ibadah atau enggak, tapi siapa yang saya menangkan, siapa yang saya ajak untuk beribadah, siapa yang saya beritakan kesaksian. Sudah seberapa lama kita dalam Tuhan, masih terus hanya itu terus berputar-putar di situ. Kita harus maju. Sekarang bukan soal ibadah atau enggak, tapi saya mau bawa orang mengenal Tuhan. Saya mau bersaksi kepada orang, Yesus yang saya sembah, Allah yang memberikan kekuatan kepada saya. Apakah Danielnya karena Allah keluar dari mulut singa, keluar dari gua singa? Enggak. Dia memang gak dimakan singa, tetapi dia gak keluar dari gua singa itu karena Tuhan yang mengangkat dia, tetap aja Raja Darius ya. Tapi Tuhan membungkam, menutup mulut singa-singa itu sehingga tidak bisa makan Daniel. Saudaraku, tetap saja Tuhan yang memberikan kesegaran, kekuatan, sehingga kita bisa mengalahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Mari saudaraku kita maju. Kenapa saudara harus bersungguh hati? Ini satu ayat terakhir saja. Kita baca bersama-sama. Kenapa kita harus bersungguh hati? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripada. Kalau saudara nggak punya kesungguhan hati, sudah aja Tuhan akan mengambil kerinduan itu dari hidup saudara. Udah. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Tuhan akan biarkan itu diambil oleh si jahat. Tapi kalau kita mempunyai kerinduan akan Tuhan, walaupun sedikit, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau kita nggak punya memang kerinduan, ya udah, kita
dikerjain oleh si jahat. Tapi begitu kita punya kerinduan, Tuhan akan tambahkan. Memang ini berasal dari manusia awalnya. Tuhan, hatiku mau condong kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan merespon kerinduan hati kita. Ada kerjasama. Ini anugerah dari Tuhan atau kita yang menyondongkan hati kita kepada Tuhan? Dua-duanya. Ya, saya baca di kitab Keluaran. Ada yang mungkin saudara juga sudah tahu ya, dari kitab Keluaran, dari tulah yang ke-1 sampai tulah yang ke-5, Firaun mengeraskan hati. Tulah 1 sampai tulah 5. Tapi begitu tulah ke-6 sampai tulah 10, Allah yang mengeraskan hati Firaun. Ya, saudara boleh lihat sendiri nanti ya. Tulah 1 sampai tulah yang ke-5, Firaun mengeraskan hati. Tulah yang ke-6, Allah sudah melihat, udahlah, dia memang gak peduli ya, dikeraskan. Ini sekalian hatinya Firaun, supaya dia menjadi contoh bagaimana Allah murka kepada suatu pribadi dan kepada suatu bangsa yang menolak karya Tuhan. Dan akhirnya dibinasakan orang Mesir yang dilihat orang Israel pada hari itu waktu mereka menyeberang Laut Teberau. Jadi saudaraku, kalau sedikit aja hati kita memang nggak peduli ya, dibiarkan aja. Tapi kalau kita punya, Tuhan aku rindu, Tuhan tambahkan, dan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Dalam hidup yang ada yang saat ini saudaraku, apalagi yang kita mau kejar selain kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melihat raksasa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi diselesaikan satu demi satu dengan pertolongan Tuhan. Amin saudaraku. Kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan